Halo sahabat-sahabatku semua, siapa bilang sih hidup hemat itu harus menderita? Sebenarnya cukup banyak cara-cara untuk kita mengendalikan setiap pengeluaran dan tetap kita bisa menjaga lifestyle kita dengan baik. Pada masa-masa sekarang ini, tentunya kita lebih sering mendengar berbagai macam keluhan dari masyarakat di sekitar kita. Harga-harga banyak sekali yang naik, termasuk kebutuhan pokok yang kita biasa beli belanja untuk sehari-hari. Dan pada saat kita ngopi-ngopi atau makan di coffee shop atau di restoran, ternyata harga-harga juga sudah mulai naik cukup tinggi. PHK dari berbagai macam industri di sekitar kita semakin banyak. Berbagai macam pajak dikenakan, sambung menyambung, dan tidak terasa menambah besar pengeluaran kita. Nah, terakhir ini kita seringkali mendengar PBB naik tinggi sekali. Bayangkan bahwa pencari nafkah utamanya sudah pensiun, pendapatan atau income itu sudah mulai terbatas, tetap harus membayar PBB dan PBB itu semakin tinggi. Dan juga berbagai macam expenses atau pengeluaran-pengeluaran yang lain yang amat sangat banyak yang saya tidak bisa sebut satu persatu secara detail. Semua itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, dalam hal seperti ini tentunya kita harus lebih wise untuk kita melakukan yang disebut real action atau tindakan nyata. Dan saya mengidentify ada dua hal yang sebaiknya kita harus lakukan. Yang pertama tentunya kita harus mereview setiap pengeluaran kita, expenses kita, terutama yang rutin setiap bulan harus kita keluarkan. Dan sedapat mungkin kita harus melakukan penghematan untuk setiap expenses kita. Hal kedua adalah kita harus secara cerdas, secara cermat mencari income baru. Tentu setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, memiliki keahlian yang berbeda, tetapi intinya kita harus secara cerdas yang dulu kita nggak kepikir, kita harus mulai kepikir bagaimana menciptakan income baru atau new income. Nah, pada video kali ini saya tidak membahas keduanya karena tentunya akan menjadi lebih panjang. Tetapi lebih saya fokuskan untuk berbicara hal yang pertama, yaitu penghematan. Berikut ini adalah beberapa tips cara-cara untuk mengurangi expenses yang mudah kepikir oleh kita. Yang pertama, kita harus lebih cerdas untuk melihat mana sih yang lebih murah. Misal, daripada kita makan-makan di restoran, ngopi-ngopi di luar lebih banyak seperti sebelumnya, maka alangkah baiknya kita membeli raw materialnya, belanja di supermarket, dan kita bisa ngopi di rumah, beli kopi bubuknya, kita seduh di rumah, dan tentu juga kita masih bisa menjaga kualitasnya dan juga masak, dan hasilnya tentu akan lebih sehat karena kita tahu bagaimana cara masaknya dan juga bahan-bahan yang kita gunakan. Yang kedua adalah kita harus bisa membedakan memilih kenyamanan atau gengsi pada saat kita misalnya membeli baju, kita membeli sepatu. Sebenarnya kita langsung bisa memilih apakah kita memilih yang nyaman kita pakai atau kita menggunakan satu merek yang super highly branded yang amat sangat mahal atau latest edition yang baru saja keluar, baru rilis, dan tentu harganya masih sangat tinggi. Kita sendiri yang harus mempertimbangkan mana sih yang lebih baik
untuk kita expenses pada saat-saat seperti ini. Yang ketiga, kita tentu harus menjaga kesehatan kita dengan kita harus tetap aktif berolahraga. Tetapi kita harus bisa memilih apakah kita berolahraga dengan gengsi yang tinggi atau yang secara fungsi memberikan kesehatan yang baik buat kita. Yang keempat, kita harus cerdas memilih di dalam kita mengeluarkan expenses. Apakah kita memilih mendapat pengalaman yang baik buat kita atau kita membeli barang. Misalnya, bagi saya tentu akan lebih bijaksana untuk saya traveling ke tempat baru atau kita menikmati hal baru, hal yang berbeda yang memperkaya pengalaman saya daripada membeli sesuatu misalnya sengaja beli TV baru, menukar satu barang yang lama menjadi yang baru hanya karena supaya kita tidak ketinggalan mode atau tren. Hal-hal seperti ini tentunya dulu kita seringkali tidak pikirkan, tetapi pada saat-saat seperti ini kita harus lebih wise mengambil keputusan mana yang baik, yang bijak untuk kita saat ini. Hal yang terakhir nasihat saya adalah biasakan kita membeli dan membaca buku. Jadi bukan hanya membeli buku, tetapi membaca buku yang mempertajam intelektual kita dan mempertajam keahlian kita. Setiap orang memiliki keahlian berbeda dan kita harus mempertajam keahlian kita supaya kita juga mengikuti zaman atau tren pada saat ini. Sehingga waktu kita berbicara, diskusi di kantor, diskusi dengan orang lain, kita masih bisa catch up semua itu dengan amat sangat baik. Dengan pengelolaan pengeluaran yang lebih baik, maka tentunya kita bisa membuat tabungan kita tidak habis terpakai. Dan bagi karyawan-karyawan yang khususnya usia 40 tahunan ke atas, yang mereka saat ini sedang memikirkan atau mempersiapkan untuk pensiun dengan sehat, dengan nyaman, dan dengan sukses. Maka hal ini merupakan salah satu keterampilan hidup yang paling berharga untuk kita pelajari. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.